Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Kalau ditinggal Ramadan rasanya sedih apa senang? Senang apa sedih? Senang ya. Sebenarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai ketaatan kepada Allah, mencintai suasana religius, suasana ta'abudi, suasana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua akan segera kita tinggalkan. Tentunya sedih rasanya. Kecuali orang-orang yang tidak mendapatkan karamah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bebas kembali. Maka ketika orang-orang yang menyelesaikan ibadah puasa, kemudian dia tetap menekuni ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kemudian dia ditinggalkan oleh Ramadan, kemudian ia bebas sebebas-bebasnya, justru malah tandanya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu jelas disebutkan di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah bahwa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan agar kalian menjadi orang-orang yang kaya? Dua, agar kalian menjadi orang-orang yang kuat atau hebat. Ketiga, kenapa tidak disebutkan agar kalian menjadi orang-orang yang terkenal? Tapi kenapa dengan sebutan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata takwa adalah setinggi-tinggi kedudukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ternyata orang yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling utama di antara kita di hadapan Sang Maha Pencipta, ilah kita, sembahan kita, Rabb kita, pencipta kita, adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Makanya pantaslah kita dengan puasa ditujukan menjadi orang bertakwa. Lho nek wong kabeh tujuane takwa terus sing makmurke donya piye? Nah, yang berbahagia. Dunia itu dalam sebuah sebutan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ad-dunya dhulumat basirajulah at-taqwa. Dunia ini memang benar-benar menyenangkan. Dunia ini memang hijau dan menarik hati dan mata kita. Namun kalau kita kemudian mengelola dunia tanpa takwa, mengelola dunia tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan tetap menjadi sesuatu yang menyesatkan kita. Ternyata takwa itu untuk mengatur kehidupan dunia. Nah, ketika kita melihat dunia adalah kegelapan, orang tak tahu aturan, tak tahu petunjuk, akan susah bagaimana dia bisa mengelola dunia. Maka Allah berikan kepadanya hukum-hukum, diberikan kepadanya aturan-aturan supaya ditaati dan diamalkan. Maka akhirnya semua akan menjadi maslahat, semua akan menjadi kebaikan. Makanya ketika semua orang bertakwa, rezeki akan datang dari langit dan bumi.
Kalau semua manusia yang tinggal di atas bumi, contohlah kita tinggal di bibir wetan ini kabeh takwa. Apa kata Allah? Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan pintu-pintu karunia, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Justru dengan takwa itulah akan terjadi kesuburan, kemakmuran. Ketika orang bertakwa, pasti dia menyembah Allah, pasti dia mengibadahi Allah, pasti dia memohon karunia Allah. Dan Allah sebagai sang pencipta yang memiliki jagat raya, Rabbus samawati wal ard, akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu mentaati dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Mesti niku. Pantas wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nindakne perintah Gusti Allah saestu, ninggalke larangane Gusti Allah saestu, maka ia akan dijauhkan dari kesempitan. Jadi jangan dipahami wong takwa orang mung sempit dadi padang mboten. Justru orang-orang itu kalau bertakwa akan dijauhkan dari sebab-sebab perkara yang menyesatkan dirinya, yang menyempitkan dirinya. Contoh, didohne saka padudon, didohne saka keributan, didohne saka sifat-sifat dengki, didohke saka sifat-sifat jahil, didohke saka sifat-sifat iri hati, sehingga ia tidak punya sifat seperti itu, enggak tidak iri pada yang lain. Yang lain juga begitu. Ketika sama-sama orang ini enggak punya sikap iri, adanya sifat syukur. Wong kabeh padha qanaat, gak ana wong rebutan bondo, gak ana wong rebutan dunya. Ketika orang-orang saling menghormati, gak ada orang yang menjati orang lain. Ngopo kok ana wong mlayokke bojone tanggane? Soale wong iki ndek sifat jahat. Sing diplayokne ya gelem. Dhewe ndek sifat pengkhianat. Nek wong wedok dijak minggat karo Pak Mul gelem. Berarti Pak Mule iki ya jahat, sing dijak minggat gelem berarti pengkhianat. Tapi ketika sama-sama bertakwa enggak akan terjadi itu. Saling menghormati, saling menjaga dan sebagainya, maka jauh dari keburukan, yang muncul cuma kebaikan-kebaikan. Maka rezekinya min haitsu la yahtasib, rezeki yang menjadi kesenangan dan kebahagiaan kita itu sumbernya dari segala penjuru tanpa pernah diduga-duga. Inilah yang bertakwa, yang beriman, yang bertakwa. Kenapa kita ini puasa ditujukan untuk mendapatkan derajat la'allakum tattaqun? Sebab takwa ternyata adalah khairul miras, kata Nabi. Takwa adalah sebaik-baiknya warisan. Sebaik-baiknya warisan. Wong diwarisi karo bapake bondo, karo diwarisi ilmu pilih ndi? Nang duwene mung salah siji ya. Nek pilihane mung loro, siji bondo, loro ilmu pilih ndi? Nek pilih bondo, sampean bondo iki bakal entek. Wong ki nek ndi bondo tanpa nding ilmu, basa Jepange GOBLOOK. Nek goblok gampang dihapusi. Wong bondone iso entek dihapusi rondo kidul kono. Ora duwe ilmu, ora duwe ketakwaan. Akhirnya apa? Hancur dia. Tapi ketika dia diberi ilmu, dia bisa mencari harta, dia bisa menguasai dunia. Bahkan walaqad makkannakum fi ma immakannahum fi. Nah, dan bisa jadi Allah akan menempatkan kita pada kedudukan sebagaimana kedudukan orang yang telah bertakwa sebelum kita.
Kedudukan Sulaiman dan Daud akan kembali diberikan pada kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur ya duwe ilmu ya bondo. Nek kan bapake dhewe bukan Daud. Sing nabi lan sugih, ilmune jero, bondone oke. Bapake dhewe dudu Sulaiman, raja sing pinter. Enek sing bapake bakul soto. Pada sana apa ping? ilmu gawe soto, ilmu goreng tempe. Wih, pada si soto malah bosok sotone. Bi ilmu nih iso gawe soto. Itulah namanya disebut khairul miros. Bahkan ketika salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, adik saya terbunuh oleh musuh dan musuh berhasil saya kalahkan. Dan pedangnya saya ambil, bolehkah tak pakai untuk kenang-kenangan? Jawab Nabi, kembalikan ia pada tempatnya, alias tidak boleh. Ini terjadi sebelum ayat ghanimah diperbolehkan atau ghanimah diperbolehkan. Dulu ghanimah untuk Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat ini kecewa, nampak kecewa, mengharepe nyimpen pedangnya wae ra itu. Turunlah ayat A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa atiiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Nah, ini kan apa? Mereka bertanya padamu tentang rampasan perang. Katakanlah rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian perbaikilah hubungan di antara kalian dan taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga yang dinasihatkan. Ternyata bondo, kedudukan, pangkat dan kehormatan itu kalah dengan ketakwaan. Kalau kamu tuh bertakwa, kamu mendapatkan rampasan perang yang paling tinggi. Pedang itu cuman perang, cuman bondo, senjata. Tapi kalau kamu punya ketakwaan, itu tajamnya mengalahkan pedang. Terus kamu punya apapun, nggak ada nilainya. Kalau kamu nggak punya kawan, maka apa? Hidup ini perbanyaklah kawan yang baik-baik, kawan yang soleh-soleh. Kau sehebat apapun tak punya kawan yang soleh, kamu sengsara. Nek kowe mati sing ndongakne enek. Ya toh, nek awakmu mati ra ndek kanca kabeh musuh kabeh, sak gang ket gene Pak Mul tekan netan gene Pak Khosin, musuhan kabeh nek mati sing nyolati sapa? Letak ketok. Maka kalau semuanya sahabat, semuanya teman akan mendoakannya, akan mensolatkannya, akan menghantarkan kuburnya. Belum lagi, wong nek koncone oke, sok neng akhirat goleki koncone. Saya ketemu di sana teman saya, tanya, "Woi, Pak Muli, lah Pak Dono ndi? Tanya nang neraka iki, ayo goleki." Oh, goleki. Upama goleki ketemu, langsung ditokke. Ini berkahnya teman soleh. Lah iki mana ndi? Iki manjur nang jahanam iki. Ayo goleki. Ternyata teman-teman yang soleh akan menjadi penolong dia. Ketika orang soleh ketemu orang soleh, meskipun peringkat jabatan ketakwaannya berbeda-beda, kalau mereka saling beriman bertakwa, mereka saling mencari, dan karena itulah Allah merahmatinya. Akhirnya Pak Mul, Pak Iqmal, dan Pak Dono akhirnya kembali bersatu. Nah, di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Karena koncone ora ndek kanca sapa goleki. Iki sapa ki jenenge? Tobing. Nah, ndek kanca apa ora? Duwe sapa? Mulyono, ya bapake. Ora ndek kanca liyane. Mane gula kanca sing akeh. Wong nek kancane akeh terus saleh kabeh itu untungnya besar sampai di akhirat. Nah, ketika apa? Kau punya kehebatan apapun, kalau kamu tidak punya takwa, kamu tidak akan taat. Kalau kamu jadi orang yang bertakwa,
kau mesti taat Allah dan Rasulnya. Kalau kau taat pada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan disebut orang yang beriman, dan orang beriman akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah untungnya kenapa kita jadi orang yang bertakwa. Takwa itu segala-galanya. Maka dikatakan wa khairul ghanimah, sebaik-baiknya ghanimah adalah ketakwaan. Wa khairul miras, sebaik-baik warisan adalah juga ketakwaan. Makanya terakhir wong ki nek lunga bekal sing paling larang dhewe apa? Takwa. Bener nek wong arep lunga nyang Mekah, dungane Pak Dono zawadakallahu taqwa. Wa ghafara dzambaka wa yasara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah menambahkan bekal kepadamu berupa ketakwaan dan menghapuskan dosa-dosamu dan memudahkan urusanmu dimanapun kamu berada. Wong kuwi ketakwaan dimanapun berada bisa menempatkan diri dan akan dapatkan kemuliaan. Makanya bekal hidup niku adalah ketakwaan. Sapa takwa bakale mulya. Neng sapa ora takwa bakale cilaka. Wong-wong sing saleh mesti bakale mulya dipanggonke ana swarga. Wong sing ra mulya nggone neraka diobong geni saben dina, dombeni nanah saben dina. Nauzubillah min zalik. Wes iki salat do bingung ngarepe nyawang jam kabeh. Suwe men. Rasa suwe-suwe jenek setengah jam kita pakai untuk sholat tarawih dan sholat witir.